Assalamualaikum anak-anak semua, jumpa lagi dalam pembelajaran fisika. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hukum Kepler. Hukum Kepler ini mengenai apa? Hukum Kepler itu akan membahas mengenai bagaimana aturan-aturan pada gerakan-gerakan planet. Nah, sekarang kita akan mulai dari hukum 1 Kepler. Hukum Kepler ini ada 3. Ya, kita mulai dari hukum pertama. Nah, sebelum hadirnya hukum Kepler, manusia itu melihat planet dengan aturan gerakan geosentris. Apa artinya geosentris? Bahwa bumi itu sebagai pusat dari rotasi, sementara planet-planet lain beserta matahari itu mengelilingi bumi. Jadi geosentris. Geo itu artinya bumi, sentris itu artinya pusat. Jadi pusat dari segala sesuatu itu adalah bumi. Karena pada awalnya manusia itu memandang dialah sebagai pusat segala sesuatu. Nah, jadi kemudian pemikiran ini berubah menjadi heliosentris, di mana pada heliosentris yang menjadi pusat itu adalah matahari, di mana matahari sebagai pusat dan planet-planetnya mengelilingi matahari dengan lintasan berbentuk lingkaran. Nah, ternyata pemahaman ini masih salah. Karena akhirnya setelah dipelajari oleh Kepler, dia menyatakan hukum pertamanya bahwa sebagian planet mungkin dia berbentuk lingkaran, tapi lebih banyak itu sebenarnya lintasan-lintasan dari planet itu adalah elip. Nah, jadi dan lingkaran sebenarnya termasuk kepada salah satu bagian dari elip. Jadi, lebih tepatnya pada hukum 1 Kepler akhirnya dikatakan bahwa matahari sebagai pusat. Jadi matahari sebagai pusat, gambar mataharinya itu tetap sebagai pusat rotasi, tetapi planet-planetnya mengelilingi matahari dalam bentuk lintasan yang elips, bukan lingkaran. Nah, jadi menurut hukum 1 Kepler, lintasan dari planet-planet pada saat mengelilingi pusatnya atau matahari itu adalah elips, di mana matahari itu nanti akan menjadi salah satu titik fokus dari elip. Jadi, elip berbeda dengan lingkaran. Jika lingkaran memiliki satu titik pusat, elip itu memiliki 2 titik fokus, ya. Jadi, elip itu memiliki 2 titik fokus. Ya. Nah, jadi ada fokus pertama dan ada fokus kedua. Nah, kemudian matahari itu nanti akan berada di salah satu titik fokus elip tersebut. Nah, jadi misalkan di sini ada matahari sebagai pusat dari planet-planet berkeliling. Nah, kira-kira itulah hukum 1 Kepler. Jadi menurut hukum 1 Kepler, lintasan dari planet itu, misalkan kita istilahkan di sini ada planet 1, yaitu mengelilingi matahari atau mengelilingi pusatnya dengan lintasan elips. Meskipun salah satunya ada juga beberapa planet yang berbentuk lingkaran, tapi lingkaran itu juga bagian dari elips. Jika seandainya fokus itu kita satukan, maka akan ada satu titik fokus, maka disebut itu lingkaran. Oke, itulah hukum Kepler pertama. Nah, kemudian Kepler juga mengeluarkan hukum Kepler yang kedua. Nah, jadi ada hukum Kepler yang kedua. Nah, apa bunyi hukum Kepler yang kedua? Pada saat planet ini mengelilingi matahari, planet tersebut pada saat dia mengelilingi matahari dari satu titik ke titik lainnya, kemudian mengelilingi lagi mengelilingi di titik yang lain, dia akan menyapu luas yang sama jika seandainya diberi garis khayal dari planet tersebut ke matahari. Maksudnya seperti apa? Mungkin dilihat seperti ini. Jadi jika ini adalah planet matahari, lintasan dari orbit planet, kemudian ini ada matahari. Nah, ternyata jika ini planetnya awalnya di sana, lalu dia bergerak mengelilingi matahari, kita tarik ini, nah ini disebut dengan garis khayalnya. Lalu dia bergerak mengelilingi matahari, misalkan sampai di sini.
tarik lagi garis khayal. Ini posisi A dan posisi B. Kemudian lanjut sampai ke posisi C. Lanjut sampai ke posisi D. Lalu ditarik garis khayal. Ternyata luasan daerah yang disapu ini besarnya sama. Jadi jika ini luas 1 dan ini luas 2, ternyata luas 1 dan luas 2 itu sama besar. Jadi intinya planet itu bergerak dalam satu titik dalam waktu yang bersamaan. Jadi jika waktunya ini sama, ya waktunya sama, delta T di sini sama dengan delta yang di sini. Misalkan ini berlangsung 1 hari, ini juga 1 hari, maka ternyata pada saat ditarik garis khayal ke matahari, luasan yang dibentuk oleh juring planet ini itu adalah tetap atau sama besar. Nah, jadi itulah hukum Kepler yang kedua. Hukum Kepler yang kedua mengatakan bahwa luasan yang disapu oleh sebuah planet jika dia ditarik sebuah garis khayal ke titik fokusnya atau matahari, maka luasan yang satunya itu sama besar pada jika waktu tempuhnya itu sama. Nah, dari sini juga kita akhirnya berpikir bahwa ini planet sedang berada di titik lebih dekat ke matahari. Sementara di CD, planet berada pada titik lebih jauh dari matahari. Itu artinya apa? Pada saat dekat, itu planetnya bergerak lebih cepat karena dia harus menyapu luasan yang sama, sementara jarak yang akan dia tempuh itu lebih panjang. Sementara pada saat planet itu jauh dari matahari, dia akan bergerak lebih lambat, gitu ya. Nah, karena meskipun jaraknya berbeda, jarak tempuhnya berbeda, satu jaraknya AB lebih panjang daripada jarak CD yang lebih pendek, tapi waktu tempuhnya sama. Nah, itulah bunyi hukum Kepler yang kedua. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bunyi hukum Kepler yang ketiga. Yang ketiga, hukum ketiga Kepler itu mengatakan mengenai bagaimana hubungan antara satu planet dengan planet lainnya ketika dia mengelilingi matahari, di mana ternyata Kepler mendapati bahwa periode kuadrat sebuah planet saat dia mengelilingi matahari itu sama dengan yang berbanding dengan jarak rata-ratanya itu selalu konstan. Jadi maksudnya periode kuadrat sebuah planet mengelilingi matahari dibandingkan dengan jarak pangkat 3, jarak rata-rata pangkat 3 dari planet itu, atau jari-jari, bukan jarak ya, jari-jari pangkat 3 planet itu terhadap jari-jari rata-rata planet itu terhadap matahari atau titik fokusnya itu selalu konstan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Jika ini adalah lintasan planet, di sini ada matahari, yang mana yang disebut dengan jari-jari rata-rata? Jari-jari rata-rata itu adalah, kita ibaratkan ini sebagai titik terdekat dari matahari dan ini sebagai titik terjauh. Jika ini dihubungkan ke matahari dan ini juga dihubungkan, kita kasih ini A dan ini B, maka yang disebut jari-jari rata-rata itu adalah A ditambah B dibagi 2. Jadi dirata-ratakan dulu jarak antara planet tersebut ke matahari atau titik fokusnya. Nah, setelah itu ternyata dari sini diperoleh bahwa periode, apa yang disebut periode? Periode itu adalah waktu planet mengelilingi satu kali mengelilingi matahari. Kita contoh bumi. Bumi itu mengelilingi matahari dalam waktu berapa? Dalam waktu 1 tahun. Oke, nah jadi ternyata pada saat matahari itu bumi mengelilingi matahari dalam 1 tahun, planet yang lain itu juga dalam periode dia masing-masing dan mengikuti aturan ini, yaitu periode kuadrat dibandingkan dengan jari-jari atau jarak rata-rata pangkat 3 itu selalu konstan. Nah, jadi ini kita garis. Nah, selalu konstan. Apa maksudnya itu? Kalau seandainya ada 2 planet, maka planet pertama dan planet kedua itu akan tetap dengan
rumusan yang sama, yaitu T1 kuadrat per R1 pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat per R2 pangkat 3. Apa artinya? Periode planet 1 kuadrat dibandingkan dengan jari-jari rata-rata pangkat 3-nya itu sama besar dengan periode planet kedua kuadrat dibagi dengan jari-jari rata-rata pangkat 3 dari planet tersebut. Oke. Nah, sekarang Ananda cukup tahu mengenai hukum 1, 2, dan 3 Kepler, dan tugasnya adalah buatlah di catatannya bunyi hukum 1 beserta gambar yang ada di sini, kemudian bunyi hukum 2 beserta gambarnya, kemudian dan buat juga bunyi hukum ketiga Kepler. Jadi buatlah dengan ringkas bunyi hukum 1, jangan bunyi saja ya, terangkan sedikit lalu gambarnya, kemudian hukum 2 kasih bunyinya, terangkan gambarnya, dan bunyi hukum ketiga di catatannya lalu kirim ke GC kita. Oke. Nah, kalau untuk lebih jelasnya, ingin tahu lebih banyak, silahkan lihat bahan-bahannya di internet, itu banyak sekali. Oke. Sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.